Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat ke sini. Siapa yang nanti sampai umurnya ke bulan Ramadan, aminkan sama-sama. Siapa yang nanti sampai umurnya ke bulan Ramadan, aminkan sama-sama. Nanti akan sering mendengar ayat di bulan Ramadan itu dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Oh, ternyata nanti sebulan Ramadan itu puasa siangnya, tarawih malamnya, banyak amal dilakukan, tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah yang selalu dan senantiasa menganugerahkan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini di tempat yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji ayat-ayat Quran yang mulia, yang insya Allah mudah-mudahan satu dua ayat yang kita baca lalu kita jelaskan dengan perlahan, semoga paham, dimengerti dan menjadi keyakinan, sehingga dapat merubah kehidupan kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik masuk ke ranah-ranah terbaik, insya Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita bersalam kepada beliau, wassalamu alaika ya Rasulullah, dan kita berdoa untuk kita semua, wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Berapa lembar? Berapa lembar? 4 lembar. 4 lembar. Supaya tercapai, maka kita akan awali dengan scan ringkas dulu, supaya semuanya mengerti apa yang ingin kita sampaikan di malam hari ini. Tetapi nanti sampai di mana penjelasannya, wallahu ta'ala alam, karena kita dibatasi oleh waktu Isya. Tapi mudah-mudahan waktu yang terbatas ini, karena yang akan kita bacakan adalah ayat Al-Quran, semoga akan berkesan bagi kita sepanjang zaman, sehingga akan menjadi bekal kita dalam kehidupan. Boleh kita aminkan sama-sama? Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang dilihat di lembarannya. Dilihat di lembarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqir ila afwi rabbih, itu nama kami.
Sehari-hari kami mengajar ngaji, mulai dari anak umur 6 tahun sampai orang yang lahirnya tahun 1934. Nah, itu yang paling senior. Berarti tahun berapa tuh? Berapa tahun? 30? Bukan 30, 92 tahun. Kami membuktikan dengan izin Allah, anak-anak yang baru pandai berbicara sampai orang-orang tua yang sudah hampir 100 tahun umurnya, kalau mau bersama dengan Quran, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajarinya dan juga dalam memperbaiki kehidupannya. Kita sudah buktikan. Maka kalau masih ada yang ragu, mudah-mudahan kajian pada malam hari ini sedikit akan memberikan pencerahan untuk kita semua. Seperti yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diajarkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, bahwa sebelum memasuki bulan Ramadan seperti sekarang ini di bulan Sya'ban, setidaknya ada 3 amalan utama sebagai penyempurna siyam, dan ini kurikulum besar Ramadan ala Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar nanti pada saat Ramadan tiba, selain siyamnya, maka yang 3 ini dapat kita jadikan andalan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya insya Allah. Yang pertama, amalan tersebut adalah meningkatkan salat. Maksudnya menambah salat dari yang sekedar salat fardu ditambah dengan salat yang sunat-sunat. Be prepared. Orang yang menyiapkan dirinya insya Allah akan lebih baik daripada orang yang tidak menyiapkan dirinya. Maka dari sekarang, karena nanti di Ramadan akan kita tambah salat-salat wajib kita dengan salat-salat sunat, kita mulai aja dari sekarang. Kita tambah salat-salat wajib kita dengan salat-salat sunat, salat rawatib misalnya, salat duha misalnya, atau salat-salat yang lain, sehingga dalam 1 hari 1 malam itu kita bukan 5 waktu sehari semalam, itu cuma yang wajib, tapi kita tambah dengan yang sunat-sunat, sehingga nanti pada saatnya masuk bulan Ramadan betul-betul tarawih dan witir. Kalau ada qiyamul lail, itu akan dapat kita laksanakan dengan lebih mudah dan ringan badan kita ini untuk dibawa salat. Kenapa? Karena sudah latihan. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan dan menambah salat-salat kita. Salat wajib juga, salat sunat diperbanyak. Yang ini dulu, boleh kita aminkan sama-sama? Yang kedua, lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan disebut pula bulan Ramadan itu nanti sebagai Syahrul Quran. Be prepared. Karena orang yang menyiapkan diri itu akan lebih baik daripada orang yang tidak menyiapkan diri. Contoh, kalau di kalangan anak-anak muda sekarang, alhamdulillah, walaupun banyak anak muda yang antah barantah dan parah, tapi masih ada anak-anak muda yang punya program namanya ODOJ, One Day One Juz. Jadi 1 hari dia baca Quran 1 juz. Kalau ada yang lebih kuat daripada itu, maka tentu lebih bagus. Kalau yang 1 hari 1 juz ini khatam 1 kali setiap bulan, 12 kali khatam dalam setahun. Tetapi kalau mau menambah di bulan Ramadan misalnya, oh tentu ini lebih dahsyat lagi. Karena memang dinamakan Syahrul Quran, bahkan Nabi pun banyak sekali berinteraksi dengan Quran pada bulan Ramadan. Nanti akan ada pembahasannya, insya Allah. Yang ketiga, memperkasa infak. Yang keberapa itu? Memperkasa infak. Kami sengaja memakai bahasa memperkasa infak, supaya infak kita tidak melulu di minimalis. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan, khususnya pada bulan Ramadan, semoga nanti kita akan pakai pola ini,
sehingga nanti infak-infak kita apabila diberikan kepada yang fakir, maka keluar dia dari kefakirannya. Diberikan kepada si miskin, besok dia tidak miskin lagi. Diberikan kepada yang berhutang, besok dia sudah tidak berhutang lagi. Itu yang kita maksud dengan memperkasa infak. Bukan saketek seorang diagih, bukan. Tapi dengan infak kita yang kita perkasakan, insya Allah nanti begitu diberikan kepada seseorang, dari fakir keluar dia dari kefakirannya. Kalau malam ini masih miskin, dia dapat infak, besok sudah tidak miskin lagi. Atau kalau dia berhutang, malam ini diberikan infak kepada dia, besok dia sudah tidak ada hutang lagi. Mudah-mudahan gerakan infak yang perkasa ini melalui Ramadan ini dapat kita alu-alukan juga, insya Allah. Boleh kita aminkan sama-sama? Ya kan kadang dek agak keliru ya. Makanya pola-pola ini yang mudah-mudahan nanti akan kita coba gemakan di Kota Padang dan di Sumatera Barat pada umumnya. Tapi kita tidak akan berbicara tentang hal-hal yang sangat luas itu. Sekarang kita fokus kepada hadis Nabi itu dulu. Boleh kita baca sama-sama? An Ibni Abbas qala. Silakan. Baca sama-sama. An Ibni Abbas qala. Coba. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ayo kita baca Quran, kita baca hadis. Hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Silakan. Fayudarisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Maka kalau ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pilih, ceke, apa lagi? Bakhil, kikir, itu dipertanyakan. Sejak kapan dia hidup seperti itu? Tak boleh. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Masya Allah, semoga umur kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yaitu saat Jibril alaihi salam menemui beliau, dan adalah Jibril alaihi salam menemui beliau pada setiap malam-malam Ramadan. Lalu Nabi membaca dan mempelajari Al-Quran bersamanya. Jadi apa kegiatan Nabi kalau bulan Ramadan? Membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini titik pentingnya. Makanya kita tulis dengan tinta yang ditebalkan. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, lebih daripada angin yang berhembus. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pak Haji yang kami hormati, pengurus Masjid Hasanuddin, Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini nama masjid yang paling panjang yang pernah kami hadir di dalamnya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang semoga kita semua mendapatkan berkah di malam dan di tempat yang mulia ini. Kembali ke lembaran kita. Secuplik fokus kajian Islam, Al-Quran terbaik. Begitu cara bacanya. Boleh kita sama-sama kita semarakkan? Secuplik fokus kajian Islam, Al-Quran terbaik. Coba 1, 2, 3. Coba dibaca sama-sama seperti itu. Secuplik fokus kajian Islam, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kenapa kami sebut secuplik? Karena sebenarnya masih banyak yang tidak kami tuliskan di sini. Subtemanya adalah Al-Quran bercerita tentang Al-Quran. Maka semua yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Mudah-mudahan kita mau mengambil kebenaran tersebut yang akan kita manfaatkan untuk menjalankan kehidupan hari ini hingga ke masa yang akan datang.
selama hayat masih dikandung badan. Kita scan cepat, nanti kita jelaskan satu-satu, insya Allah. Mudah-mudahan cukup banyak waktu yang bisa kita manfaatkan. Coba lihat yang pertama. Satu, siapapun orang Islam yang beriman, yang menginginkan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan, dan mengamalkan petunjuk hidup bersama dengan Al-Quran. Yang kedua, siapapun orang Islam dan beriman yang menginginkan untuk hidup di atas jalan yang benar dan lurus, serta mendapatkan cahaya dalam kehidupan, maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan, dan mengamalkan petunjuk hidup bersama dengan Al-Quran. Yang ketiga, silakan dibalik. Ini namanya scan dulu, supaya tahu apa tema-tema besar yang akan kita bahas. Yang ketiga, siapapun orang Islam dan beriman yang menginginkan untuk menjadi manusia yang pintar, cerdas, hakiki, bukan pintar cerdas menurut orang kafir, bukan pintar cerdas IQ, bukan, ini pintar cerdas yang hakiki. Siapapun orang Islam dan beriman yang menginginkan untuk menjadi manusia yang pintar, cerdas, hakiki, sehat, baik hati dan jiwa. Karena hari ini banyak orang sakit hati, naudzubillah, sakit jiwa, naudzubillah. Mendapatkan hidayah dan rahmat serta karunia, keutamaan yang lebih baik daripada seluruh harta benda perbendaharaan yang mampu dikumpulkan oleh orang-orang durhaka, kafir dan musyrik, maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan, dan mengamalkan petunjuk hidup bersama dengan Al-Quran. Jadi kalau ada dengar sakit hati dan sakit hati dan sakit hati dan, itu pasti orang jauh dari agama, pasti jauh dari Quran, pasti, bukan mungkin. Orang dengan Quran ini tak ada sakit-sakit hati. Yang keempat, siapapun orang Islam dan beriman yang mau jalanan lebih lurus dan lebih baik, maka Al-Quran inilah yang akan menunjukkan dan memberitahukan kepadanya. Karena orang sekarang banyak tak tahu bagaimana cara hidup. Bangun sesuka hati dia, sekolah, kuliah sesuka hati dia, kerja sesuka hati dia, dibawa ke yang baik tak mau. Itu orang pasti jauh dari Al-Quran, pasti jauh dari Al-Quran. Kalau mau selamat, kembali kepada Al-Quran. Yang kelima, silahkan dibalik. Kita scan dulu. Yang kelima, siapapun orang Islam dan beriman yang menginginkan untuk dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan diangkat derajatnya dunia akhirat, maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan dan mengamalkan petunjuk hidup bersama Al-Quran. Ini harus digarisbawahi nih, mulia di hadapan Allah, bukan mulia di hadapan orang, bukan mulia di hadapan pejabat, bukan, mulia di hadapan Allah. Oh, cuma dengan Quran caranya. Yang keenam, siapapun orang Islam dan beriman yang mengharapkan dengannya itu sebuah perniagaan yang tidak merugi dan tidak binasa, yaitu ridha Allah kepada mereka, keberuntungan meraih pahala darinya yang sangat besar, agar Allah memberikan juga pahala kebaikan, pahala amal kebaikan mereka secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Bahkan Allah melipat gandakan, bahkan Allah akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan dari kurnianya tersebut. Maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan, dan mengamalkan petunjuk hidup bersama dengan Al-Quran. Yang ketujuh, kita scan cepat dulu. Yang ketujuh, siapapun orang Islam
dan beriman, yang sangat berharap kehidupan penuh berkah, maka dia mesti belajar, membaca, mengambil panduan dan mengamalkan petunjuk hidup bersama dengan Al-Quran. Yang kedelapan, kami buat 8 yang diambil dari ayat-ayat Quran sebanyak jumlah pintu syurga. Mudah-mudahan nanti kita dimasukkan ke dalam syurga semuanya. Nah, jadi kami pilih 8 itu bukan sembarang pilih. 8 ayat semoga nanti akan membuka 8 pintu syurga untuk kita diizinkan masuk ke dalam surga sana. Boleh kita aminkan sekali lagi? Siapapun orang Islam dan beriman yang menginginkan hikmah, kebijaksanaan serta kebaikan yang banyak lagi terus-menerus, hanya bisa diperoleh dengan Al-Quran. 8 tanggung Ustaz. Betul, kami tambah 2 dengan hadis supaya lengkap dia menjadi 10. Sebab mengaji kau tak boleh 9 doh. Kami ambil 2 dari hadis supaya menjadi berapa? 10. Sebab mengaji kau tak boleh 9. Mengaji tak boleh 9. Makanya kita tambah 2 dengan hadis. Yang insya-Allah 1-2 petik hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut akan juga menjadi bagian dari apa yang setidak-tidaknya kita baca untuk kita mengerti dan pahami di malam yang berbahagia ini, insya-Allah. Hadis tersebut kami bacakan saja matannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan kaum-kaum dengan kitab Al-Quran ini dan merendahkan kaum-kaum yang lain dengannya juga. Jadi kalau ada yang mau dengan Quran, Allah tinggikan. Kalau tak mau dengan Quran, Allah hinakan, Allah rendahkan. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana. Yang terakhir, ini kalau bisa menjadi oleh-oleh terbaik kita malam hari ini. Kita baca untuk kita hafalkan sama-sama. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi mengatakan bahwa orang yang terbaik di antara kamu sekalian wahai umatku adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Agak ekstrim, tapi kita harus mengatakan ini. Terlalu banyak orang yang belajar ilmu lain sebelum dia belajar Al-Quran, rugi. Tapi kalau belajar Quran dulu nanti belajar ilmu lain, berkah. Karena Quran menghiasinya. Karena tidak mungkin yang lain yang menghiasi Al-Quran, tapi Al-Quran menghiasi yang lain. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari ayat yang pertama. Kita baca ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baca sama-sama. Dzalikal kitabu. Di mana? Di mana ayat ini di dalam Al-Qur'an? Dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang kedua. Apa artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi siapa? Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Coba lihat ke sini. Siapa yang nanti sampai umurnya ke bulan Ramadan, aminkan sama-sama. Siapa yang nanti sampai umurnya ke bulan Ramadan, aminkan sama-sama. Nanti akan sering mendengar ayat di bulan Ramadan itu dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Oh, ternyata nanti sebulan Ramadan itu puasa siangnya, tarawih malamnya, banyak amal dilakukan. Tujuannya supaya menjadi orang yang bertakwa. Cocok dengan ayat ini? Cocok dengan ayat ini? Kita baca sama-sama. Dzalikal kitabu la raiba fihi
hudal lil muttaqin. Silakan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kalau ada orang hidup ragu, mau bingung, mau galau, itu pasti jauh dari Quran. Maka kalau mau hilang ragu, bingung, apalagi tadi? Galau, cuma bisa satu kitabnya yang dijadikan pedoman untuk menghilangkan ragu, bingung, galau itu. Apa nama kitabnya? Jale. Kalau ada je yang bingung-bingung saya ikut lai, ragu-ragu je duit nikah hendak. Oh, tu nu galak tu pasti ada orang ni galak anda. Tak mungkin galak seorang dah. Ada orang sampai gini, nikah nak ya. Nikahlah. Apa je lai. Nah, ibu-ibu ada satu galak dia, ibu-ibu galak ko. Sebab memang ada kan orang yang bingung dalam duit ko. Nak elok tu nyo lambek-lambek aja, tunda, bekolah. Kami tanya, kitabnya Quran bukan? Kalau Quran kitabnya menghilangkan segala keraguan, menghilangkan segala kebingungan, menghilangkan segala kegalauan. Maka hiduplah dengan keyakinan. Bukankah ayat kelimanya mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul ayat sebelumnya apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Betul? Ada. Quran ada tapi dia bingung juga. Jauh dari Quran. Quran ada tapi dia galau juga. Jauh dari Quran. Bahkan sebenarnya ini lebih tinggi. Coba kita baca sekali lagi. Dzalikal kitabu hudan. Kalau ada orang mau bertakwa harus pakai Quran. Kalau ada orang mau bertakwa harus mesti kudu, tidak bisa tidak. Kalau ada orang mau bertakwa harus pakai Quran. Kalau pakai Quran bisa dia bertakwa. Kalau tak pakai Quran tak akan bisa dia bertakwa. Takwa itu mulia. Bahasa mudahnya, takwa itu mulia di hadapan Allah. Dengan Quran bisa kita mulia di hadapan Allah. Tanpa Quran sudahlah tak mulia di hadapan Allah. Kadang-kadang hidup di dunia susah taruh bermasalah kepanjang baralah kaibonya. Dari Allah tak ada derajat, tak ada martabat, tak ada kemuliaan karena jauh dari Quran. Tahu-taunya selama hidup jadi orang susah pula. Akan sayang sekali. Sayang sekali. Bisa atau tidak orang bertakwa kalau tidak pakai Quran? Tak bisa. Karena Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mau bertakwa? Apa nama kitabnya kalau kita mau bertakwa? Al-Quran. Bisa pakai kitab lain? Tak bisa. Siapa yang mengatakan hanya dengan Quran orang bisa meniti jalan-jalan ketakwaan? Siapa yang bilang begitu? Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Kenapa orang banyak betul perangainya sekarang? Jauh dari kata-kata takwa. Karena sehari-hari itu tak dekat dengan Quran. Nah, mudah-mudahan malam ini menjadi sebab kedekatan kita kepada Al-Quran. Kita siapkan sekarang, kita habis-habisan di bulan Ramadan. Insya Allah. Cari masjid yang tarawihnya minimal satu malam satu juz. Minimal. Kalau di masjid kita berapa? Satu malam 2 juz. Masya Allah. Belum. Nanti kalau bisa cari masjid yang satu malam satu juz. Ramadan saja. Di luar Ramadan mungkin kita terlalu terlena dengan dunia. Ramadan kita banyak-banyakkan dengan Al-Quran. Katakan insya Allah. Insya Allah. Kita baca ayat yang kedua. Sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum terus
wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, kami tanya dulu, ada manusia di sini? Kami baca terjemahnya. Wahai manusia, ada manusia di sini? Ada manusia di sini? Ada manusia di sini? Berarti Allah sedang ngomong sama siapa nih? Sedang ngomong sama kita. Dengarlah baik-baik supaya hidup kita berubah menjadi lebih baik. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah memberikan bukti kebenaran itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizatnya. Jadi sudah diberikan atau belum nih? Bukti kebenaran dari Tuhan kita itu sudah diberikan atau belum? Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ulama tafsir mengatakan cahaya yang terang benderang itu maksudnya adalah Al-Quran. Coba perhatikan ke sini. Alhamdulillah ini kita jarang-jarang juga dapat wireless seperti ini, makanya lebih mudah menerangkannya. Coba perhatikan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Itu tuh ya. Apa nih? Kami tunjuk ini apa? Tonggak. Ada yang bilang tonggak, ada yang bilang tiang. Ini apa? Ini apa yang kami tunjuk ini apa? Apa? Sebutkan biar masuk ilmunya. Ini apa? Ini apa? Itu apa? Itu apa? Masya Allah. Kita berada di mana? Di dalam atau di luar masjid? Di dalam atau di luar masjid? Ingat ayat itu, jawab pertanyaan kami. Kenapa kita bisa jawab barusan? Ini kursi, ini meja, ini tiang, itu lampu. Kita sedang berada di dalam masjid. Kenapa bisa jawab? Karena nampak. Kenapa nampak? Kenapa nampak? Karena ada cahaya. Tarik nafas yang dalam. Bayangkan kalau cahaya tidak ada sama sekali. Bayangkan kalau cahaya tak ada sama sekali. Apa bang? Kalam atau gelap? Kita harus pakai satu-satu ini. Jangan biar pendek ya ceramah kita. Kalau cahaya ini tidak ada sama sekali, apa yang terjadi? Kalam atau gelap? Nah, satu masjid sepakati sajalah. Kalam atau gelap? Nah, kalam salah. Oke, kalam. Kalam tu gelap, gelap tu kalam. Kalau bahasa orang Sinan kolam. Lah mati lampu, lah kolam je. Nah, ini kami juga bukan cuma melibatkan otak ya, kami ingin hatinya juga berpikir. Kalau cahaya di ruangan ini Allah ambil semuanya, apa yang terjadi? Kalam, gelap. Kalau gelap, kalam, tidak ada cahaya sama sekali, apa yang akan terjadi? Cepat, waktu Isya sudah mendekat. Apa yang terjadi? Kalau gelap sama sekali tidak ada cahaya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Apa bang? Tidak melihat apa-apa. Apakah matanya masih ada? Masih ada matanya. Apakah matanya masih sehat? Masih sehat matanya. Apakah orangnya masih hidup? Matanya masih ada, penglihatannya masih sehat, orangnya masih hidup. Tapi kalau tak ada cahaya, semuanya menjadi hitam. Semuanya menjadi hitam. Sebutlah apa saja yang bisa disebut sekarang, bang. Kalau tak ada cahaya, abang tak ada bang. Yang ada cuma apa? Hitam. Apa yang pakai baju agak putih? Kalau tidak ada cahaya pak, yang bercahaya dari apa? Hitam. Ya. Oke, mudah-mudahan. Kalau sudah yang kita
nampak itu seluruhnya hitam saja, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kita akan bergerak atau kita akan diam? Tak ada lagi yang nampak, kelam hitam semua. Kita akan bergerak atau kita akan diam? Yang bilang bergerak, kemana bergeraknya? Serius ini? Kalau tak ada cahaya sama sekali, bergerak atau diam? Diam itu yang memakai akalnya, karena diam itu yang paling selamat. Sebab kalau bergerak, kenapa bisa talantuang? Kenapa bisa terjatuh? Kenapa bisa tatilantang? Sudah mengerti apa fungsi cahaya? Apa fungsi cahaya? Menjelaskan. Apa fungsi cahaya? Sehingga kalau kami berjalan tak akan menabrak. Kenapa? Kenapa? Kenapa tak akan menabrak? Kami cepat-cepat pun tak akan menabrak. Kenapa? Kenapa? Karena ada cahaya. Dan untuk hidup di dunia, cahayanya adalah Al-Quran. Dia akan tahu mana yang boleh, mana yang tak boleh. Yang dia buat yang boleh-boleh saja. Dia tahu yang halal, dia tahu yang haram. Yang dia ambil yang halal saja. Dia tahu mana yang akan mengangkat derajatnya, mana yang akan membuat hidupnya susah. Maka dia akan berbuat yang baik-baik saja. Karena jelas sama dia dunia ini. Tak akan tatilantang, tak akan talantuang, tak akan terpeleset, tak akan tajungkang, tak akan hidup ande di ala kami merikui di ambakan. Dia Quran tak nama. Itulah tajungkang lah tatilantang. Ada orang mandeh-handeh dalam hidup? Ada orang mandeh-handeh dalam hidup? Karena tak pakai Quran. Ada orang dari dulu susah, sekarang susah, diprediksi besok masih akan susah hidupnya, ada? Karena hidupnya tak pakai Quran. Kita niatkan 8 atau sampai 10 dalam pengajian ini. Tetapi waktu sudah menunjukkan waktu Isya masuk. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat supaya hidup tidak tatilantuang. Apa tadi? Supaya hidup tidak tajongkang, supaya hidup tidak terpeleset, supaya hidup tidak nabrak-nabrak, supaya hidup tidak kacau. Maka satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk menjadi petunjuk dan pedoman supaya kita bisa berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar, selamat dunia akhirat. Apa pedomannya? Apa pedomannya? Kalam siapa ini? Kalam Allah. Mungkin benar atau pasti benar? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala. Mungkin benar atau pasti benar? Itu enaknya hidup bersama Quran. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kesempatan di masa yang akan datang, kita lanjutkan lagi mengaji. Mengaji yang serius, mengaji kalam ilahi, Al-Quran yang punya nilai tinggi, yang semoga dengan itu Allah akan meridhai. Selamat dari hidup sampai mati, insya Allah. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma akhlisna fi kulli 'amal. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban mubaraka wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.